Suka tak suka, mau tak mau. Dan teman-teman catat besar-besar, untuk mati tidak harus sakit dulu. Satu, apa? Untuk mati tidak harus sakit. Yang kedua, wafat tidak menunggu kita taat. Wafat tidak menunggu kita taat. Catat besar-besar tuh, maksudnya tuh satu halaman kalau bisa isinya itu aja. Teman-teman, kemarin orang takut naik pesawat gara-gara ada kecelakaan. Nggak lama kemudian kita belajar, kapal selam pun dalam laut kecelakaan juga. Dulu berapa tahun ada kejadian kereta api tabrakan keluar rel, mati juga. Bus masuk jurang, meninggal juga. Tetangga kita tidur, tidak bangun-bangun lagi. Oh, tidakkah kita belajar bahwasanya kematian tidak nunggu kita sakit? Tidakkah kita belajar bahwasanya kematian tidak menunggu kita taat? Tidakkah kita belajar bahwasanya kematian itu adalah nomor cabut, bukan nomor urut? Wafat tidak menunggu kita taat. Maka jangan bosan jadi orang baik. Yang harus kita gelisahkan adalah ketika malaikat maut betul-betul datang, kita tidak punya bekal apapun untuk menghadap Allah. Itulah terpapar yang sesungguhnya. Kalau wasilah COVID, wasilah sakit ginjal, wasilah paru-paru, wasilah diabetes, Allah gugurkan dosa-dosa, bukankah itu sebuah cara untuk Allah menyelamatkan kita? Antum kira sakit itu pasti musibah ke? Belum tentu. Kalau sakit itu pasti musibah, kenapa Nabi Ayub diuji dengan sakit? Jadi sehat belum tentu taat, sakit belum tentu maksiat. Coba diulang. Ada kok orang yang sakit justru tambah dekat sama Allah. Bahkan di last minute menjelang wafatnya, dia sedekahkan semua hartanya. Dia bilang, semenjak sakit ini aku jadi tahu makanku cuma sepiring, bajuku cuma sehelai dua helai. Untuk apa aku tumpuk-tumpuk semua? Udah geser semuanya, geser, bagikan. Semoga bisa jadi manfaat. Nggak lama kemudian meninggal beliau. Tahu kan yang viral dulu tuh, Ali Banat kan namanya, yang apa? Kanker tuh, almarhum, Allah yarhamuhu. Itu barang-barangnya branded semuanya kan? Sendal mandinya LV. Berapa harga sendal mandinya? 40 juta. Sendal untuk mandi, sepatu dan lain-lain. Begitu sakit Allah. Dan kisah hidupnya beliau sampai wafatnya jadi inspirasi untuk jutaan orang seluruh dunia. Sekarang antum berani tidak bilang kalau dia tuh sakit karena maksiat gitu? Berani bilang? Menjelang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, kita pasti kembali kepada Allah. Ayo, yang sakit-sakit, tingkatkan iman dan imun. Baca Quran, dekat-dekat sama Allah. Brunei Darussalam deklarasi besar-besaran, ayo kita baca Quran supaya imunitas kita dan iman kita juga meningkat. Masya Allah. Antum jangan banding-bandingkan. Coba negara kita begitu, ngapain masa baca Quran nunggu orang lain? Antum bisa baca Quran tanpa harus ditunggu orang lain kok. Bisa tidak baca Quran sendiri? Bisa tidak dengarkan Quran sendiri? Antum bisa tidak tentukan handphone antum ini mau antum buka apa? Bisa. Antum malik, antum raja untuk diri antum sendiri. Tentukan buka apa, ya kan? Mau dengar apa, mau lihat apa, antum yang tentukan. Maka hati-hati dengan yang dilihat, nanti berpengaruh kepada pikiran. Hati-hati dengan apa yang didengar, nanti berpengaruh ke hati. Antum tidak usah nunggu orang lain, tidak usah nunggu pemimpin lain. Antum pemimpin sendiri untuk diri antum sendiri. Dan tahu tidak, setiap orang akan dihisap berdasarkan apa yang dia lakukan. Ustaz, teman saya itu begini. Nah, antum lagi sakit, lagi terpapar, tinggal dengarkan murattal.
Dengarkan sholawat. Ngerenung kita kan di ruang sendiri itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Antum ingat-ingat Nabi Muhammad, ingat-ingat Rasulullah, ingat-ingat perjuangannya, rindu sama beliau. Wah, itu obat betul. Berduet ke tak berduet ke tak bisa tuh beli ketenangan itu. Saldo di rekening antum banyak, Allah cabut ketenangan itu, gelisah kita kawan-kawan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Masa sih tidak kesentuh hati? Masa sih tidak jadi tenang gitu? Masa sih kita jadi sombong? Rasa-rasanya tidak. Kalau nyebut nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingat-ingat kebaikannya, ingat-ingat sayangnya beliau. Kan dunia yang lainnya jadi kecil jadinya kawan-kawan. Masalah yang kita hadapi itu jadi kayak tak ada artinya gitu. Ya Allah, kecil benar. Cari hal-hal yang bisa bikin kita semangat, cari hal yang bisa bikin kita tenang. Tidak ada cara lain, dekat sama Allah. Ingat-ingat Allah. Maka saya bilang, saya yang perlu SMK ini. Antum mau datang atau tidak pernah ada urusan saya. Cuma saya sayang sama antum, kasihan. Antum dah susah, tak berduit, hati tidak tenang, banyak utang, banyak masalah, banyak penyakit. Antum tak mau belajar. Kadang-kadang saya marah-marah gitu sama antum, bukan karena benci. Ayo sini, belajar kita sama-sama. Saya tidak peduli masa lalu antum apa, tidak mau tahu juga. Biarlah masa lalu itu terkubur dengan segala keburukannya dan segala kebaikannya. Yang penting antum mau tobat, antum mau perbaiki diri, antum mau perbaiki niat di sini, antum mau jadi santri, belajar betulkan Quran, belajar betulkan hati. Ayo duduk sama-sama. Kita menghadap Allah sama-sama, mengenal Rasulullah sama-sama, buka Quran sama-sama. Nanti Allah sayang sama kita. Kalau Allah sayang sama kita kan dijaga kita, dijauhkan dari penyakit. Kalau Allah udah sayang sama kita, dibukakan pintu rezeki. Kalau Allah sayang sama kita, dimudahkan urusan kita. Kalau Allah sayang sama kita, apapun yang kita pengen, Allah wujudkan dengan cara yang terbaik. Kalaupun bukan yang kita minta, Allah ganti dengan lebih baik. Itu kalau Allah sayang. Nah, kita ini berbuat supaya disayang Allah. Kita berbuat supaya disayang sama Rasulullah. Maka kita sebut agak namanya. Sampai saya tuh kadang-kadang minta disaksikan gitu sama Allah. Ya Allah, momentum aku berdiri, momentum aku seorang, ya Allah, tolonglah lihat ya Allah, namamu yang aku sebut ya Allah, nama nabimu yang aku sebut ya Allah, ya Rasulullah. Maka saya menyarankan buat kawan-kawan, perbanyak hal-hal yang bisa mengingatkan kita. Misalnya gini, di rumah antum tuh, daripada antum panjang-panjang benda-benda yang tak jelas, cari tuh poster-poster Masjid Nabawi, poster Masjidil Haram, ataupun kalau kebiasaan antum ambil kubah hijaunya Rasulullah, sama antum ambil gambar Ka'bah, antum tempel di mana-mana di rumah. Saya dulu saking pengen gitu tuh, tak punya modal ngeprint pakai kertas selembar dengan warna print-printan yang sudah tidak jelas gitulah.
yang cartridge-nya campur-campur tuh loh, garis-garis tuh, itu saya tempel di lemari. Kalau antum tengok rumah saya di Malaysia, dulu waktu saya itu tuh, rumah saya tuh saya tempel banyak-banyak macam-macam kertas-kertas. Insya Allah kun fayakun, insya Allah innama amru idza arada, itu saya tempel. Jadi setiap saya bangun tidur saya nengok tulisan saya sendiri. Itu cara saya menyemangati diri saya, karena saya tidak bisa paksa orang lain. Satu-satunya orang yang bisa saya paksa adalah diri saya sendiri. Nah, hari ini Allah takdirkan, Allah titipkan saya rezeki. Wah, ini dari Brunei hadir, Masya Allah, Bandar Seri Begawan. Allah titipkan saya rezeki, lalu bisa beli barang-barang yang saya suka gitu. Nah, saya pilih untuk beli kubah hijau Masjid Nabawi, kubah hijau Masjidil Haram. Fred, ambilkan yang itu yang di ruang tamu itu, yang Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Bawa sini biar nengok. Jadi teman-teman, saya beli kayak figura gitu, isinya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tempel di ruang tamu. Di kamar saya, tempat tidur saya, ada figura gambar Masjid Nabawi lagi. Kita mungkin belum bisa seperti orang-orang jadi beruntung gitu ya, dapat sanad atau dapat nasab dari keturunan Rasulullah. Tapi kita mencintai para habaib, mencintai para guru-guru, orang-orang yang punya keturunan dari Rasulullah. Kita belum seberuntung itu teman-teman, tapi cinta kita jangan kalah gitu. Sayangnya kita sama Rasulullah jangan kalah. Kita tiru semaksimal mungkin. Ngapain nanti bangun subuh-subuh? Saya sayang sama Rasulullah, saya rindu sama Rasulullah. Rasulullah doakan saya di waktu subuh, maka saya bangun di waktu subuh. Antum bisa paksa orang lain? Tak bisa. Antum bisa paksa istri? Tak bisa. Kakak bisa paksa suami? Tak bisa kak, demi Allah tak bisa. Satu-satunya zat, satu-satunya makhluk, satu-satunya orang yang antum bisa paksa adalah diri sendiri. Tapi banyak orang teman-teman banyak orang juga ketika kita sampaikan begini, ayo kak sholawat kak, ayo kak baca Quran kak, ayo kak kita taat sama Allah kak, jaga wudhu kak. Semua jawabannya, oh kalau gitu sih aku tahu. Antum lihat surat 39 ayat 45. Coba 39:45. Dapat enggak? 39:45. Wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun idza hum yastabshirun idza hum yastabshirun wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun idza hum yastabshirun idza hum yastabshirun idza hum yastabshirun. Oh, diangkut sama ini sama kotak-kotaknya Pak. Nah, ini lihat. Antum bisa beli handphone harga juta-juta. Antum bisa juga beli barang-barang kayak gini juta-juta juga. Tapi tidak selamanya harus dikasih beli pakai uang. Antum bisa dikasih kok. Lihat Ka'bah,
Saya waktu itu lagi ngomong kajian-kajian sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitullah. Rindu betul sama Rasulullah rasanya. Hari saya rindu itu berdoa saya sama Allah, ya Allah, cuma ada ngobati rindu nih. Diajak Bang Iqbal sama Ustadz Nizar milih vinil ke Pak Haji Samiko, Pak Haji Zainal. Saya begitu masuk tuh langsung mata nengok itu. Masya Allah, tabarakallah, sekian cantiknya barang ini. Mau lihat Ustadz, apa sih yang enggak untuk antum-antum tuh? Ini nanti kalau mau tahu nanti saya kasih nomor bosnya langsung. Nah ya, begitu sampai di sana yang saya lihat pertama kali ini anak-anak pegang-pegang, tengok-tengok. Saya bilang hati-hati pecah. Begitu dilihat, Ustaz suka ke? Nggak bisa saya bohong, nggak bisa bilang enggak bisa. Mulut saya tak bisa nahan. Suka, saya bilang suka sekali. Siapa nama anak buahnya waktu itu? Furqan, ambilkan kotaknya. Apa sih? Hadiah untuk. Masya Allah. Ya udah Pak Haji, biar adil saya beli yang satunya ya. Malulah kita. Sama kayak orang nanya Instagram terus minta follow back gitu loh. Bagi saya itu tak tahu diri gitu. Bagi saya. Saya udah kena kasih satu. Belilah berapa Pak Haji? Sekian. Tapi dibanding rindu saya sama beliau tak ada apa-apa. Jadi murah lah pokoknya. Transfer. Saya bayar Pak Haji ya. Insya Allah. Jadi hiburan lah nih. Usap-usap tengok. Bukan barangnya kan, tapi ingatan kita dengan kubah hijau itu. Ingat kita sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatkan kita sama kebaikan beliau. Ingatkan kita sama kesabaran beliau, keluasan hati beliau, pemaafnya beliau. Belajar kita berkali-kali. Nanti nengok kayak gini, boleh nggak saya minta Ustaz? Ini tak tahu diri namanya. Mentalnya tuh loh, mental taker. Mentalnya tuh mental ngambil. Orang yang wajar ya tidak akan ngerespon. Tapi antum yang tak tahu diri itu, ya akan minta Ustaz. Boleh nggak saya minta Ustaz? Nabi Muhammad tuh kalau nengok barang yang dikasih, ada yang suka dikasih loh. Dalil-dalil orang culas tuh kayak gitu. Tak paham saya. Dah? Oke. Kita balik lagi ke ayat tadi. Ini untuk hiburan hari ini lah ya. Maksud saya antum dekatkan diri. Nggak harus beli barang-barang yang kayak gini. Antum cari gambar yang bagus. Apa HD ya? HD ke HQ? HD kan? Nah, cari yang ininya tinggi, lalu antum print atau cetak gitu di kertas yang bagus, yang layak, tempel di kamar, simpan di ruangan. Luangkan waktu, sisihkan duit. Kalau ada niat pasti ada jalan. Banyak kok di Google atau di mana tuh yang high definition. Nah, saya kenapa bawakan ini untuk ngasih tahu sama antum, kita kalau mau nunjukkan cinta dan sayang tuh ada hal-hal yang kita inikan. Nah, yang bikin saya terkagum-kagum teman-teman, waktu cerita datang pas rindu langsung diajak cari vinil itu, begitu saya tengok kotaknya udah sampai rumah, baru saya paham. Masya Allah, jauhnya barang ini datang dari mana? Dari Turki. Ini made in Turki. Jadi abang-abang, kakak-kakak yang baik yang dirahmati Allah, usikum wa ya nafsi bitaqwallah,
Hati-hati dengan apa yang kita lihat akan mempengaruhi pikiran. Hati-hati apa yang kita dengar akan mempengaruhi hati. Dah, jelas? Clear? Oke. Lihat. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir. Kalau disebut nama Allah, maka akan kesallah, akan sakit hatilah orang-orang itu. Sama kayak kemarin begitu ada viral berita tentang Brunei Darussalam yang sultannya menyuruh baca Quran. Kalau orang-orang memang tak beriman sama Allah, dia akan bilang apa? Akan bilang apa? Apa hubungannya baca Quran sama sehat? Padahal Quran itu bilang di situ ada syifa. Apa itu syifa? Syifa itu obat. Syifa itu penyembuh. Syifa itu obat. Obat. Syifa itu penyembuh. Wa idza dzukirallahu wahdah isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Tapi kalau nama sembahan-sembahan lain selain Allah disebut, mereka percaya. Saya pernah ngalami episode itu. Kalau penelitian di koran, penelitian manusia, saya cepat sekali percaya. Tapi apa yang Allah firmankan di Quran, didiskusikan dulu, dipertanyakan dulu. Saya pernah ngalami ini. Sekali lagi ya, saya cerita tentang diri saya. Saya pernah ngalami episode ini. Maka ayat ini salah satu ayat yang paling berkesan dalam diri saya ketika saya ngerasa kayak kena tampar-tampar gitu. Kenapa aku jadi lebih percaya omongan manusia daripada apa yang Allah janjikan? Kenapa aku lebih pusing dengan apa kata orang daripada apa kata Quran? Ini bikin otak saya saat itu konstruksi. Saya bilang astagfirullahaladzim, salah aku. Salah. Tapi kata Allah, ada orang-orang yang memang ketika dikasih tahu omongan manusia, disebutkan nama-nama sembahan yang lain selain Allah, idza hum yastabshirun. Dulu saya pernah cerita tentang penjaga kamar jenazah, penjaga kamar ICU yang beliau itu bawa Quran kemana-mana, selalu nentengin Quran. Ditanya sama guru saya, Abah Irfan, ngapain ente bawa-bawa Quran? Jawaban beliau, bah, kata dia, selama saya menemani jenazah atau menemani pasien yang kritis, hampir semua di akhir hayat atau di akhir menjelang sakaratul maut minta dibacakan Quran. Dan hampir sebagian besar anak, istri, pasangan, keluarga atau yang menjaga atau yang menunggu, gak ada yang bawa Quran. Semua cuma pegang handphone. Maka saya dengan baca Quran saya yang terbata-bata, mudah-mudahan bisa bersedekah dengan bacaan Quran saya untuk orang yang menjelang kematian ini. Masya Allah. Ini kawan-kawan, tak banyak yang mau bawa, tak banyak yang mau baca, tak banyak yang mau mempelajari. Karena otaknya masih berpikir, apa hubungannya Quran dengan rezeki saya maju. Selama ini otaknya mau bisnis maju ya harus ikut seminar bisnis, belajar dari mentor-mentor yang omsetnya triliunan. Betul, tidak salah sama sekali. Tapi selama dia sesuai dengan Quran dan Sunnah, antum ikuti. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, antum jangan harap sukses, pasti bangkrut. Inilah sindiran Allah untuk orang-orang yang percaya sama omongan manusia tapi tidak percaya omongan Quran. Jelas kira-kira? Wa idza dzukirallahu wahdah
Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Sekarang lompat, ayo dari 45 masuk ke 47. Kita baca artinya ya, saya ambil poin-poin pentingnya dikit-dikit. Saya nanti satu-satu nanti diambil pointernya ya. Di ayat 47 bunyinya adalah walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Satu ayat kita hafalkan ya, pakai untuk sholat, enak betul. Nah, kalau bacanya bagus kan antum jadi enak nikmatinnya. Kalau bacaan antum belepotan, antum sendiri ya tak suka dengarnya, bagi orang lain. Itulah kenapa saya paksa antum, ayo belajar Quran yuk. Yuk baca sama-sama. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Lembut Allah tuh ngasih peringatan sama kita tuh. Pagi kalau misalnya Bang Rizal Armada yang nyanyi ini, yang baca ini kan Masya Allah, suara saya tidak sebagus suara beliau. Siap. Kan bacanya udah bagus dah kan. Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Bapak-bapak tolong dengarkan ya. Itu rumah di komplek ini ada 20 rumah-rumah mewah. Ada 4 itu punya saya semua. Wow, Sultan men, Sultan Bintaro, Sultan Pondok Indah misalnya gitu ya, Sultan Pondok Nelayan misalnya gitu. Kan pondok-pondok, pondok Kuala, pondok digital, pondok modern. Ini Allah bilang walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an. Bukan cuma punya 4 rumah dari 20 rumah. Allah bilang kau ambil semua satu dunia itu punya kau semuanya. Emas punya kau, batu bara punya kau, ikan-ikan di laut semua. Ya menang, ambil semua satu dunia. Ma fil ardi jami'an. Dan Allah bilang wa mithlahu ma'an. Berarti berapa dunia dikasih? 2 dunia. Ambil semuanya. Laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Maka pasti mereka akan menebus 2 dunia itu dengan dirinya supaya bisa selamat dari siksa Allah di hari kiamat nanti. Itu kenapa Ali Banat almarhum itu menukarkan semua harta dan barang-barang brandednya dengan ini, karena dia ngerasa ketika saya sakit semua itu jadi tak ada artinya. Kalaulah boleh ditukar, kata dia kan, saya mau mengasihkan semuanya, yang penting saya sembuh. Ternyata saya tak bisa sembuh. Saya sudah tahu saya belum bisa sembuh. Daripada saya tumpuk-tumpuk, mendingan saya geser untuk jadi kemaslahatan. Masya Allah, pelajaran mahal buat kita semuanya. Masa iya sih nunggu kena kanker dulu baru punya kesadaran kayak gitu? Walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah wa badala lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan nanti kata Allah sudah semakin jelas azab dari Allah
untuk mereka, tapi dengan cara yang mereka tidak pernah sangka-sangka. Ustadz, bisnis saya ini bangkrut Ustadz. Tapi kalau hitung-hitungan di atas kertas Ustadz, tidak mungkin bangkrut. Terus sekarang faktanya bangkrut Ustadz. Kata ente tidak mungkin. Itulah, tak pernah nyangka saya ada COVID ini Ustaz. Habis semuanya. Dulu saya bisa makan enak, bisa ini, sekarang habis semuanya. Terus gimana bang responnya? Itulah, kenapa Allah kasih kayak gini ya Ustaz ya? Jadi nyalakan Allah. Tapi banyak orang-orang yang dengan izin Allah jadi tambah soleh, dan kata suaranya bergema dan satu diingatkan pakai Quran, tidak mempan. Ayat 47 bicara tentang orang-orang yang dikasih dunia dan seisinya, maka dia akan nebus dirinya dengan dua dunia itu untuk menunjukkan betapa tidak berharganya dunia dan seisinya itu. Antum ngomong gitu kalau udah kaya. Kalau antum motornya masih campur bensinnya, campur dorong, ngomong gitu dibilang gila. Nabi Muhammad memaafkan Abu Sofyan tuh saat sedang jaya. Kalau antum lagi miskin memaafkan, karena bilang kau mau apa? Kau nak ngelawan orang kaya? Kena tawakan kita, ya kan? Yang viral-viral tuh biasanya kan orang terkenal tapi rendah hati, kan gitu kan? Coba tuh nengok Ronaldo mau foto. Saya pernah waktu itu dapat di explore Instagram saya tuh, Ronaldo itu bersabar gitu. Officialnya tuh udah minta ini udah guys kayak Oji gitu, asisten-asistennya gitu tuh. Ustadznya biasa dia asisten yang resep biasanya kan gitu. Biasa yang di Samudra Atlantik sana kan. Nah, si Ronaldo ya namanya, CR7 itu tuh bersabar nunggu fansnya nih mau foto sama dia, karena gugup kali ya, sampai bingung cari menu kamera tuh gimana lama. Tenang kata Ronaldo, tenang. Sampai itu begitu dia foto, trek foto, baru Ronaldo pergi. Kenapa dia nunggu itu? Karena tahu betapa mahal momentum bisa foto sama pemain sekelas Ronaldo itu. Ada jamaah kemarin, saya pas lagi pergi ke mall kemarin, Ustaz boleh nggak foto? Minta foto, boleh sih. Minta nomor sendal sama nomor sepatu, boleh sih. Karena di situ lagi di counter jualan sepatu, jualan sendal. Abang itu Ustaz, bos saya tuh kata dia mau foto sama Ustaz, malu kata dia sih. Oh enggak apa-apa sih, kok cuma minta foto ya. Minta bayarkan utang, nanti kita diskusi loh kan. Bawa dia. Enggak Ustaz, minta foto ya. Enggak minta foto. Dalam tahap-tahap wajar ya. Itu juga kalau mau ngomong sama orang kan kita harus tahu orang ini lagi ini dah, kita ajak bergurau sama kawan kita mamanya baru meninggal. Terus antum bilang, "Cie, ya lah boy, main lo kita boy, ngajak lain namanya, orang lagi sedih, tuh tahu lah momentumnya." Jadi manusia tuh cerdas juga gitu loh. Pandai-pandai nengok kondisi, pandai-pandai nengok sikon. Ini ruangnya apa, ini ruang lingkupnya apa.